Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di ruang Zoom meeting ini untuk mengadakan persekutuan doa. Kita akan mulai, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami kerjakan hari ini, baik itu pekerjaan dan aktivitas kami. Saat ini kami juga mau bersyukur karena kami boleh datang bersama-sama untuk bersekutu kepada Tuhan. Berkati sebentar kami akan memulai persekutuan doa kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Ku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever
Ya, kita bersyukur kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Elpano Christian Sumendap dengan tema Jangan Mengingini Sesamamu. Kami persilahkan kepada Pak Christian. Ya, baik. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul dalam ruangan Zoom meeting ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga nanti kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, terlebih khusus pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami satu persatu, urapi kami satu persatu, yang baik yang berbicara maupun yang mendengar, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam seri 10 perintah Tuhan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Itu ya. Selama ya berarti 10 minggu ini ya, kita sudah belajar tentang 10 perintah Tuhan dari perintah pertama sampai pada hari ini kita akan belajar tentang perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Mari kita baca bersama-sama di Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17, saya akan bacakan bagi kita semua. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi saya akan baca. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan bisa seringkali disingkat dengan jangan mengingini milik sesamamu. Gitu ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Emang ada apa dengan kehendak atau keinginan untuk memiliki? Gitu ya. Pertanyaan menginginkan sesuatu apakah salah gitu ya? Kita tentu di dalam kehidupan dianugerahi atau kita diciptakan oleh Tuhan dengan rasa ingin gitu ya. Kita pengen sesuatu, kita lapar, ya kita pengen makan gitu ya. Kita ngantuk ya kita pengen tidur. Lalu kita pengen bepergian ya kita naik kendaraan dan lain sebagainya. Kita pengen punya kendaraan, pengen punya motor, pengen punya mobil, atau kita mungkin naik angkutan umum. Itu ada keinginan di dalam diri kita. Lantas, apakah kita memiliki satu keinginan itu adalah satu hal yang salah, gitu ya? Jadi 10 perintah Allah ini, terlebih khusus hukum ke-10 ini, memang mengatur tentang yang namanya keinginan, gitu ya, keinginan atau hasrat atau kehendak, gitu. Dan yang diatur di sini adalah keinginan untuk memiliki barang atau memiliki apa yang orang lain miliki, gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama percaya bahwa 10 perintah ini yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah kita bahas dari beberapa minggu yang lalu ini, kesannya ini satu hal yang berat gitu ya, satu hal yang berat, satu hal yang mengekang atau mengatur kita gitu ya. Tetapi kita harus percaya dan yakin bahwa kalau Tuhan yang memberikan peraturan ini, Tuhan memberikan ketetapan ini, artinya Tuhan ingin supaya kita hidup lebih baik, ingin supaya kita hidup kudus, gitu ya. Karena 10 hukum ini mengandung kebaikan tentunya. Kenapa mengandung kebaikan? Karena Allah sendiri yang menyampaikan, Allah sendiri yang menetapkan ini. Bukan supaya kita jadi susah, bukan supaya kita jadi ribet, tetapi ya supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau seandainya kita hidup kudus, seandainya kita memiliki hati atau ketetapan hati dan juga tingkah laku yang sesuai dengan aturan yang sudah Tuhan tetapkan, maka kita akan hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tujuan dari Tuhan memberikan 10 perintah ini tentu adalah baik dan sempurna. Dan apabila kita bisa memenuhi apa yang menjadi
perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan di 10 perintah ini, tentu kita akan menjadi lebih baik, lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Tentu walaupun kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas, kita penuh kekurangan, tetapi setidaknya kita punya motivasi atau keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan 10 perintah ini, yang sudah kita bahas satu persatu di beberapa minggu yang lalu. Dan kita sampai di hukum yang terakhir atau perintah yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Ini kesannya seperti perintah yang apa namanya, mungkin nggak terlalu berat gitu ya dibanding dengan perintah-perintah yang lain. Sebelumnya kita membahas tentang jangan berdusta, lalu sebelumnya kita membahas tentang jangan mencuri, jangan membunuh gitu ya. Hukum ke-10 ini terlihat tidak mungkin istilahnya terlihat begitu remeh gitu ya, terlihat begitu simple gitu, jangan mengingini gitu ya. Emang kenapa kalau mengingini gitu ya? Dan kesannya ini tidak mematikan gitu. Kalau misalnya kita jangan membunuh gitu ya, itu langsung berkaitan dengan sesama kita menghilangkan nyawa seseorang. Jangan mencuri, itu kita istilahnya merampas apa yang menjadi milik sesama kita. Lalu jangan berzina gitu ya. Kita juga istilahnya tidak setia dengan sesama kita, dengan pasangan kita gitu ya. Lalu tidak hormat kepada orang tua mungkin, itu juga istilahnya berkaitan dengan sesama kita dan juga itu langsung gitu ya. Nah, kalau seandainya mengingini itu agak-agak tidak terlihat gitu ya, kalau misalnya kita dalami lagi, mengingini siapa yang tahu gitu ya. Orang lain nggak tahu bahwa kita mengingini apa yang dia miliki gitu ya. Makanya kita belajar di sini hukum ke-10 atau hukum atau perintah jangan mengingini milik sesamamu itu berkenaan dengan hati gitu ya. Di beberapa tafsiran saya baca atau saya temukan bahwa hukum ke-10 atau perintah ke-10 ini itu berkaitan atau keadaan batin seseorang gitu ya. Pikiran-pikiran dan keinginan-keinginannya berkaitan dengan pikiran-pikiran kita, berkaitan dengan keinginan-keinginan kita. Jadi di dalam hukum ini ternyata sangatlah lengkap. Jadi sangat tepat bahwa hukum ini adalah hukum yang terakhir dan hukum yang meringkas semuanya, hukum yang menutup 9 hukum yang lain gitu, 9 hukum yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berkaitan dengan tindakan membunuh, itu terlihat jelas gitu, membunuh, mencuri, berzina atau berdusta, tidak hormat kepada orang tua, itu terlihat gitu ya, tindakan yang terlihat. Tetapi mengingini milik sesama itu satu tindakan yang tidak terlihat kasat mata seperti itu ya. Dan ternyata tindakan yang tidak terlihat atau satu tindakan berdasarkan pikiran, pelanggaran berdasarkan pikiran, keinginan, itu juga diatur oleh Tuhan. Itu juga masuk dalam perintah Tuhan. Dikatakan bahwa tidak tersembunyi daripada Allah dan berada di bawah Tauratnya, gitu ya. Keadaan batin seseorang, pikiran-pikiran seseorang, keinginan-keinginan seseorang tidaklah tersembunyi daripada Allah dan berada di bawah Tauratnya, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini kan nggak kelihatan gitu ya, kan cuman pengen doang gitu ya. Ini kan nggak kelihatan sama orang-orang. Jangan salah, ternyata ini juga Tuhan atur dan ada di dalam Tauratnya Tuhan, di dalam 10 perintah ini. Jadi perintah ke-10 ini perintah yang lebih mengenai keadaan hati, gitu, keadaan hati seseorang, dan berkaitan juga dan menuntut tentang ketulusan hati, gitu ya. Jadi ini berbicara tentang hati, menuntut ketulusan hati. Ini berbicara tentang keinginan itu berbicara juga tentang hati dan juga pikiran, dan ini lebih kepada iri hati, gitu ya, iri hati. Dan ada terjemahan lain dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai kofet, atau bahasa Indonesianya itu tamak, gitu ya, ketamakan. Jadi jangan mengingini milik sesamamu, artinya jangan mengingini apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi orang lain punya sesuatu, kita pengen gitu ya. Orang lain
punya mobil yang bagus, kita pengen mobil orang itu, gitu ya. Kita melihat istri atau suami orang lain atau pasangan orang lain terlihat lebih baik, terlihat lebih cantik, terlihat lebih rajin dan lain sebagainya, kita jadi pengen punya pasangan seperti itu, gitu ya. Kita ingin kecantikan seperti orang lain, kita ingin kepandaian seperti orang lain yang didasari oleh rasa iri hati. Berbeda ya motivasinya kalau seandainya kita lihat punya orang lain, oh bagus ya rumah orang lain, oh bagus ya mobilnya, oh bagus ya dandanannya atau pakaiannya, saya juga pengen itu memotivasi diri saya supaya jadi lebih baik. Itu memotivasi saya supaya saya bekerja lebih baik, banting tulang, mencari nafkah lebih baik, lebih giat lagi supaya saya punya penghasilan lebih baik dan saya bisa beli sesuatu seperti orang itu. Jadi yang diatur dalam perintah ini itu berkenaan dengan keinginan yang didasari oleh iri hati, didasari oleh ketamakan, gitu ya. Misalnya kita sudah punya rumah, misalnya rumahnya standar, itu rumahnya biasa saja, tetapi lihat punya orang lain, kok rumah dia tingkat 2 ya, jadi pengen nih, gitu. Kayaknya aku nggak boleh kalah nih dari dia, aku nggak boleh nih kalah saing dengan dia. Misalnya dari prestasi di tempat kerja, persaingan, kompetisi gitu ya, nggak mau orang lain menang dari kita, jadi kita iri gitu, kita udah punya apa yang kita punya, tetapi kita nggak puas gitu ya. Jadi keinginan di sini yang mengatur keinginan kita di sini berkaitan dengan yang didasari oleh iri hati, yang didasari oleh ketamakan gitu ya. Jadi hukum ini sangat penting. Hukum ini menjadi ringkasan atau menjadi penutup perintah-perintah yang lain itu sangat tepat karena perintah ini atau hukum yang ke-10 ini adalah akar dari dosa-dosa yang lain, gitu ya. Pelanggaran terhadap perintah ini merupakan akar dari dosa-dosa yang lebih hebat, gitu. Sebentar, ribet nih. Ya, pelanggaran terhadap perintah ini merupakan akar dari dosa-dosa lain yang lebih hebat. Jadi kita harus berhati-hati. Kesannya kan ini remeh ya, kesannya ini nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau jangan mengingini hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kesannya gampang gitu ya, jangan mengingini. Berbicara tentang hati. Jadi kesannya ini mudah sekali dilakukan dan ini gampang saja gitu ya. Tetapi ternyata Allah mengatur hukum ini disimpan di akhir sebagai penutup. Ternyata pelanggaran terhadap perintah ini itu akar dari dosa-dosa yang lain. Ini yang seringkali mendasari dosa-dosa yang lain gitu ya. Coba kita lihat di beberapa bagian firman Tuhan. Dikatakan di sana di Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ternyata didasari oleh iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat itu nggak serta-merta muncul begitu saja. Ada pencetusnya, ada yang memulainya, ada yang memulainya yaitu rasa iri hati dan mementingkan diri sendiri. Gitu. Makanya iri hati dan mementingkan diri sendiri ini sangat berbahaya sebetulnya. Menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain dengan dasar iri hati dan mementingkan diri sendiri untuk kepuasan diri sendiri, untuk memuaskan ketamakan kita, itu berakibat fatal, berakibat sangat besar, yaitu kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Gitu ya. Kita banyak sekali mendengar di berita, di sosial media, kita sering banget ya ketemu bagaimana orang karena himpitan ekonomi, karena nggak punya uang dan pengen punya uang, akhirnya dia mencuri. Ya. Karena dia pengen punya orang lain, ingin memiliki apa yang orang lain punya, akhirnya dia membunuh, gitu ya. Kita sering kali lihat di berita-berita di sosial media, kita sering sekali lihat bahwa
dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan tindakan kriminal, mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya itu didasari oleh rasa ingin, rasa pengen untuk memenuhi kebutuhannya, rasa pengen untuk memenuhi apa yang menjadi dia butuh, yang menjadi kebutuhan dia, mementingkan dirinya sendiri, dan lebih daripada itu iri hati. Jadi dasar semuanya itu, dasar kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat, segala macam perbuatan jahat itu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di Yakobus 4 ayat 2 dan 3, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Gitu ya. Karena kita pengen sesuatu, ingin sesuatu, tetapi kita tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Gitu ya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Jadi iri hati juga bisa menjadi dasar kita bertengkar dan kita berkelahi. Itu seringkali pertengkaran dan perkelahian itu juga didasari oleh iri hati dan menginginkan sesuatu yang tidak tercapai, gitu ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan hawa nafsumu itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keinginan di dalam hati, berkaitan dengan memuaskan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, mengingini sesuatu, dan berkaitan dengan iri hati, gitu ya. Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Bayangkan. Dasar dari pikiran jahat, percabulan, orang mencuri, bahkan orang membunuh, orang berzina, orang yang serakah, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kelicikan, dan juga orang yang memiliki hawa nafsu yang tidak terkendali, iri hati, orang yang menghujat, orang yang sombong, dan orang yang bebal, ternyata itu sebabnya dari dalam. Dari mana? Dari hati orang. Gitu ya. Jadi sangat tepat firman Tuhan di sini mengatur kita atau menuntun kita supaya kita jangan mengingini mirip orang lain. Dengan kata lain, jangan iri hati, jangan tamak. Gitu ya. Memang Tuhan tidak melarang punya keinginan. Rasa mengingini adalah anugerah dari Tuhan, tetapi rusak karena dosa. Betul ya? Kalau misalnya kita tidak dianugerahi atau kita tidak diciptakan dengan rasa mengingini, tentu kita jadi kaku, kita jadi seperti robot gitu ya. Kita dikarunia atau dianugerahkan Tuhan rasa mengingini sehingga kita bisa memuaskan apa yang jadi keinginan kita dengan cara yang positif. Misalnya kita ingin menyembah kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Rasa ingin menyembah dari diri kita sendiri. Kalau misalnya Tuhan tidak mengaruniakan atau tidak menganugerahkan rasa ingin dalam diri kita, maka kita akan jadi seperti robot. Penyembahan kepada Tuhan juga dilakukan seperti robot gitu ya, sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi karena kita dianugerahkan oleh Tuhan rasa mengingini, ada kebebasan di situ, makanya kita bebas untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan atau tidak. Jadi kemurnian hati kita juga dipengaruhi oleh rasa ingin yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi rasa ingin yang Tuhan anugerahkan ini menjadi rusak karena dosa. Gitu ya. Rasa ingin kita, rasa mengingini kita itu jadi rusak karena dosa. Kita ingin memuaskan kepentingan diri kita sendiri, kita ingin memenuhi kepuasan diri kita, kita serakah, kita tamak, dan lain sebagainya, itu rusak karena kita berdosa. Mengingini dengan nafsu, begitu ingin memiliki milik orang lain sampai diukir dalam hati. Nah ini akibat dari dosa, akibat dari dosa kita, sehingga itu merusak keinginan yang dianugerahkan oleh Tuhan, keinginan yang murni yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu rusak karena dosa. Sehingga keinginan kita sudah dipengaruhi dengan nafsu, dipengaruhi oleh nafsu kita untuk memiliki mirip orang lain, untuk punya apa yang orang lain punya, gitu ya, dengan dasar iri hati dan ketamakan. Keinginan yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu diri dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi mudah saja untuk mengukur bahwa keinginan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan kita ini benar atau enggak. Kalau kita mengingini sesuatu, kita cross check lagi, apakah keinginan kita ini memuliakan Tuhan? Kalau kita
ingin punya sesuatu, ingin memiliki sesuatu, apakah dengan kita memilikinya itu memuliakan Tuhan, atau cara kita mendapatkan sesuatu itu memuliakan Tuhan atau tidak, gitu ya. Kalau kita mengingini sesuatu dengan cara yang benar, tentu itu adalah memuliakan Tuhan dan itu tidak Tuhan larang, gitu ya. Kita ingin memperoleh makanan untuk memenuhi keinginan kita karena lapar dengan cara yang benar, dengan cara beli dan lain sebagainya, itu tentu tidak dilarang oleh Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita sudah mengingini dengan rasa iri, dengan didasari oleh rasa iri, dengan rasa tamak, itulah yang salah dan itu yang tidak diingini oleh Tuhan, gitu ya. Didasari oleh iri hati dan tujuan untuk memuaskan nafsu atau tamak, gitu ya. Itu yang salah dan itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara mentaati hukum ke-10? Ya. Cara mentaati hukum ke-10 ternyata Tuhan juga sudah atur dan sudah Tuhan tunjukkan bagi kita semua. Kita lihat di Filipi 4 ayat ke-8. Filipi pasal ke-4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, tadi kan sebelumnya dikatakan bahwa yang mengatur dalam hukum ke-10 ini adalah berbicara tentang hati, berbicara tentang pikiran, seperti itu ya. Makanya di Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan bilang bahwa kita harus memikirkan semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Allah. Semua yang benar tentu itu Allah mau, itu tentu berkenan di hadapan Allah. Semua yang mulia, semua yang adil, kita memikirkan segala sesuatu yang adil. Semua yang suci, kita melakukan semua yang suci, kita memikirkan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, kita memperkatakan atau kita memikirkan perkataan-perkataan yang sedap didengar atau sangat yang baik seperti itu. Semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi untuk mentaati perintah ke-10 ini, Tuhan juga sudah atur di Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi kita harus memikirkan semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi pikiran di dalam pikiran kita untuk iri hati, atau tamak, atau ingin mengingini milik orang lain dengan didasari oleh iri hati. Lalu 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat ke-4, itu berbicara tentang kasih. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak cemburu. Nah, kata cemburu ini juga bisa diartikan sebagai iri hati. Jadi, kasih itu murah hati, ia tidak iri hati. Atau ia tidak tamak, ia tidak serakah. Gitu ya. Jadi, iri hati dan kasih itu adalah satu hal yang bertentangan. Iri hati dan kasih adalah satu hal yang bertentangan. Oleh sebab itu, perintah ini masuk ke dalam 10 perintah Tuhan. Perintah ke-10 itu kan berkaitan dengan mengasihi sesama. Gitu ya. Kalau misalnya kita iri hati, artinya kita tidak mengasihi sesama. Kenapa? Karena kasih dan iri hati itu satu hal yang bertentangan, satu hal yang bertolak belakang. Artinya, kalau ada kasih, pasti tidak ada iri hati. Kalau ada iri hati, pasti tidak ada kasih. Ada kasih, tidak akan ada iri hati. Tetapi kalau ada iri hati, pasti tidak ada kasih. Ya, itu yang mendasarinya. Itu tolak ukurnya. Kalau misalnya kita iri hati, artinya kita tidak kasih. Kalau misalnya kita mengasihi, tentu kita tidak iri hati. Atau kalau misalnya ada kasih, pasti kita tidak mengingini milik sesama. Gitu ya. Kita tidak mengingini rumahnya, kita tidak mengingini apa yang dia punya, gitu ya, dengan dasar iri hati. Tetapi kalau kita iri hati, kita mengingini milik sesama, artinya kita tidak mengasihi. Gitu ya. Iri hati dan kasih itu adalah satu hal yang bertentangan. Gitu ya. Nah, untuk dapat melakukan hukum ke-10,
Untuk dapat melakukan atau mentaati hukum ke-10 artinya kita harus memiliki kasih. Betul ya? Dari logika ini kita bisa mengerti bahwa untuk bisa mentaati hukum ke-10 artinya kita harus memiliki kasih. Karena kalau kita punya kasih, kita tidak mungkin iri hati. Kita tidak mungkin mengingini milik sesama. Dan artinya kita tidak mungkin melakukan larangan-larangan yang sudah disebutkan di 9 perintah yang sebelumnya. Karena hukum ke-10 atau perintah ke-10 ini menjadi dasar atau seringkali menjadi dasar hukum-hukum yang sebelumnya. Jadi, yang paling penting di sini adalah kita memiliki kasih. Untuk dapat melakukan 10 perintah Tuhan, terlebih khusus untuk dapat melakukan hukum ke-10, kita harus memiliki kasih. Lantas, bagaimana kita mendapatkan kasih itu? Untuk melakukan perintah ke-10 harus memiliki kasih. Lantas, bagaimana kita memiliki kasih itu? Kita lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya, barang siapa, kalau misalnya kita balik, kalimatnya jadi seperti ini. Barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayatnya berbunyi seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan kalau seandainya kita balik kalimatnya, barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, untuk kita bisa memiliki kasih, kita harus mengenal Allah. Kalau misalnya kita sudah mengenal Allah, baru kita bisa mendapatkan kasih itu. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan untuk bisa mencapai Allah, untuk bisa mengenal Allah secara sempurna, untuk bisa hidup di dalam Allah, kita harus melalui Yesus. Karena tidak ada jalan menuju Allah kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita bisa memiliki kasih itu, untuk bisa memiliki kasih yang sempurna itu, untuk bisa memiliki kasih yang sejati itu. Kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu, untuk bisa mengerti, mengenal, dan juga hidup di dalam kasih itu. Jadi, untuk bisa melakukan 10 perintah yang sudah Tuhan berikan di dalam firman-Nya, kita harus memiliki kasih. Kita harus memiliki kasih, artinya kita harus mengenal Allah. Untuk bisa mengenal Allah, artinya kita harus terlebih dahulu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita menerima kasih yang sempurna, menerima Allah, hidup di dalam Allah, hidup di dalam kasih-Nya Allah, sehingga kita bisa melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi hidup kita. Untuk melakukan 10 perintah Allah, untuk melakukan perintah ke-10, kita harus memiliki kasih, artinya kita harus hidup di dalam Yesus. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, terus menuntun hidup kami, di mana kami harus memiliki kemurnian hati dalam hal mengingini, tidak boleh ada rasa iri hati dalam hal mengingini. Dan terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami anugerah keselamatan sehingga kami juga boleh memiliki kasih yang sempurna daripada-Mu, kasih yang sejati, sehingga kami juga boleh dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, apa yang menjadi ketetapan-ketetapan-Mu. Bantu kami Tuhan, tolong kami terus untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rosita. Ya, terima kasih untuk uraian firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang kita dengar hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita akan meresponi firman Tuhan kali ini dengan sebuah lagu Bagai Raja Wali.
Minta lagunya, Pak. Pak Christian. Ya, sebentar ya. Ini lagi diatur dulu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
saya akan masuk ke dalam pokok-pokok doa. Namun sebelumnya saya akan menanyakan apakah di antara Bapak Ibu yang ada yang ingin didoakan pada malam hari ini. Saya persilahkan. Mungkin ada. Ya, sambil kita menunggu, kita akan memulai saja dengan pokok doa yang pertama. Ya. Untuk pokok doa yang pertama, doa ucapan syukur, bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita, karena sampai saat ini kita masih terus dilimpahi berkat, baik itu kesehatan tubuh, kelancaran dalam usaha, dan pekerjaan kecerdasan dalam studi anak-anak kita. Dan bersyukur atas anugerah keselamatan yang boleh kita terima di dalam Yesus. Untuk pokok doa yang pertama ini, minta Pak Yohan yang membawakannya. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat bekerja, dan terima kasih untuk kesehatan yang kami peroleh sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kecerdasan bagi anak cucu kami di dalam studi mereka, biar tangan Tuhan yang membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas yang telah diterimanya. Dan terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk seluruh pengorbanan-Mu atas yang telah kami lakukan, dan Engkau telah menebus kami di dalam kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk pokok doa yang kedua. Untuk pokok doa yang kedua, bangsa dan negara. Terus berdoa untuk para pemimpin negara kita, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah, agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Berdoa juga untuk keadaan politik, sosial, dan ekonomi bangsa ini, kiranya Tuhan tetap memberikan kedamaian dan keamanan di negara Indonesia. Berdoa juga untuk situasi di Indonesia pasca kenaikan harga beberapa kebutuhan, agar situasi dapat dikendalikan dengan baik dan selalu kondusif. Untuk pokok doa yang kedua ini, minta dengan kasih Penatua Hernadi yang membawakannya. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh berada boleh hidup dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah tempatkan kami di negara ini, dan kami percaya itu bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Tuhan sendiri yang sudah menentukan kami untuk kami boleh lahir, dibesarkan, dan kami boleh memperoleh berkat di negara ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh terus mendoakan bangsa dan negara kami. Ajar kami juga untuk boleh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang taat kepada aturan-aturan dari pemerintah, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, tidak hanya untuk diri kami, keluarga kami, tapi kehidupan kami juga Tuhan boleh menjadi berkat buat bangsa dan negara kami. Ini kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari yang tinggi hingga aparat-aparat yang berada di lingkungan sekitar rumah kami. Biarlah Tuhan yang akan tolong memberikan hikmat bijaksana agar mereka Tuhan boleh mengelola negara ini dengan baik. Biarlah mereka diberikan satu hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengendalikan negara bangsa ini ya Tuhan, mereka boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri atau partai mereka atau golongan mereka. Dan akan tolong sehingga semua kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu boleh membawa kebaikan dan boleh menjadi berkat bagi untuk para anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, baik yang dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi saluran berkat, mereka boleh menjadi satu alat yang dipakai Tuhan untuk mengendalikan bangsa dan negara ini. Ampuni Tuhan kalau mungkin ada pemimpin-pemimpin bangsa kami, orang-orang yang ada di pemerintahan yang
hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang akan kembalikan mereka kepada jalan kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan mereka Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Untuk keadaan sosial politik di negara kami berdoa Tuhan untuk situasi politik jelang pemilu tahun 2024, di mana saat ini sudah mulai ada berbagai negosiasi, ada berbagai pertemuan antar partai, antar ketua-ketua partai untuk menentukan arah politik mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, biarlah masing-masing partai Tuhan tidak hanya mengutamakan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka boleh berpikir secara lebih luas, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan bangsa ini Tuhan dibanding kepentingan partai mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kondisi perekonomian di negara ini. Kami berdoa terlebih untuk pasca kenaikan BBM, biarlah Tuhan yang akan tolong. Kalau saat ini mulai ada banyak demo-demo yang dilaksanakan, biarlah Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan tolong memberikan kedamaian bagi bangsa kami, sehingga setiap demo yang dilakukan itu Tuhan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik apapun, tidak menjadi suatu kekacauan, tapi biarlah demo-demo itu boleh tersalurkan secara benar, mereka boleh mengaspirasikan keinginan, kehendak mereka ya Tuhan secara benar, sehingga apapun yang mereka inginkan boleh dibicarakan kembali, boleh diterima oleh pemerintah, dan pemerintah Tuhan boleh mengambil suatu keputusan yang terbaik. Kami berdoa untuk harga-harga yang sudah mulai naik, biarlah Tuhan yang akan tolong untuk pemerintah, untuk pihak-pihak terkait juga untuk boleh mengendalikan harga-harga di pasar Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh hidup, boleh berusaha dengan lebih tenang, lebih nyaman ya Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan biarlah Tuhan akan tolong di tengah-tengah situasi perekonomian yang tidak menentu ini. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami, terlebih kepada kami masing-masing. Terima kasih, kami mempersilahkan Tuhan untuk seluruh pergumulan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Untuk yang ketiga, berdoa untuk GKIM Kanaan, doa untuk kesatuan dan kesehatian antar anggota tubuh Kristus, majelis, hamba Tuhan, dan juga jemaat, agar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap kegiatan yang sudah disusun gereja. Doa untuk setiap komisi dan bidang yang ada di GKIM Kanaan, selama minggu, Lansia dan lain-lain. Kiranya untuk jemaat dapat terus bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Doa yang ketiga ini minta dengan kasih saudari. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan atas gereja kami, GKIM Kanaan. Pada malam hari ini kami mau bersatu hati mendoakan gereja kami. Kami berdoa untuk kesatuan dan kesehatian antar anggota tubuh Kristus, baik itu majelis, hamba Tuhan, pengurus komisi, dan juga jemaat. Bapa, ajarlah kami untuk dapat mengasihi satu sama lain seperti Tuhan sudah mengasihi kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dalam setiap relasi kami dan juga setiap kegiatan-kegiatan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap komisi dan bidang yang ada di GKIM Kanaan. Kami berdoa untuk sekolah minggu, komisi wanita, KYC, lansia, dan bidang-bidang lainnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk program-program yang sudah berjalan selama hampir 9 bulan ini. Kami menyerahkan bulan-bulan ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sudah memimpin selama ini, maka Tuhan yang sama yang akan memimpin gereja ini ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan biarlah setiap program yang sudah dirancangkan dapat itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan biarlah setiap program yang ada juga bukan hanya sebagai program yang dijalankan sebagai kewajiban, tetapi biarlah melalui program-program yang ada dapat membuat kami semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap pertumbuhan iman setiap kami, kiranya Allah Roh Kudus yang terus memberikan kami kerinduan supaya kami dapat semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami untuk gereja kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk pokok doa yang keempat, kita juga berdoa untuk jemaat GKIM Kanaan. Berdoa untuk setiap jemaat GKIM Kanaan dalam usaha pekerjaan, berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, berdoa untuk kesehatan kita semua, dan juga berdoa untuk anak-anak kita yang sedang menempuh studi. Untuk pokok doa yang keempat ini, minta dengan kasih Ibu Helda yang membawakannya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang untuk mendoakan setiap jemaat GKIM Kanaan dalam usaha pekerjaan mereka. Dan kekuatan di dalam situasi yang sangat mengganggu ketika kenaikan, dan kiranya Tuhan juga memberi kekuatan bagi jemaat GKIM Kanaan dalam pergumulannya. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GKIM Kanaan yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sakit-sakit. Kiranya Tuhan tetap hadir, memberikan kekuatan dan berkat sehingga mereka dapat menjadi sehat. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat GKIM Kanaan yang sedang menempuh studi. Tuhan memberikan kekuatan, fokus pada studi yang mereka tempuh. Tuhan berkati dalam ekonomi yang mereka hadapi, dan banyak hal lagi yang lain. Kiranya mereka tetap dengan penuh semangat menempuh studinya baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini yang memberkati setiap jemaat GKIM di dalam setiap pergumulannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, untuk doa tambahan, kita juga akan mendoakan untuk Pak Pendeta Jo Lukas yang sedang menjalankan operasi katarak mata ya. Untuk sekalian doa penutup. Untuk doa ini, mungkin dari antara Bapak Ibu masih ada yang mau ingin didoakan pada malam hari ini, saya persilahkan. Ya. Kalau belum ada, mungkin kita akan berdoa yang tadi, berdoa untuk Pak Pendeta Jo Lukas yang sedang menjalankan operasi katarak mata ya. Dan untuk doa penutup, ini minta dengan kasih Pak Christian yang membawakannya. Baik, Mari kita sama-sama berdoa tadi untuk Pendeta Jo Lukas, dan juga kita berdoa untuk Mama dari Ibu Lina yang juga menjalani operasi katarak, dan juga kita berdoa untuk pemberkatan dari Vanes, anaknya Bu Susan dan Pak Cuancang yang akan berjalan besok. Yuk, mari kita sama-sama berdoa, kita dukung dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan juga untuk pimpinan Tuhan sepanjang kami menjalani persekutuan ini. Kami saat ini bersatu hati Tuhan untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Pendeta Jo Lukas yang pada hari Rabu kemarin sudah menjalani operasi katarak. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan pasca operasi yang sudah dilakukan kemarin. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan, dan juga Tuhan memberikan berkat untuk obat-obatan dan juga makanan yang dikonsumsi, agar
Bapak Pendeta Jo Lukas juga boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan dan boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan karena pemulihan yang sudah dialaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Mama dari Ibu Lina dan juga Pak Sony yang akan menjalani operasi katarak pada tanggal 10 September mendatang. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan operasi ini. Tuhan juga berikan ketenangan kepada Mama dari Ibu Lina dan Pak Sony ini. Kiranya Tuhan operasi juga boleh berjalan dengan baik, operasi juga boleh berjalan dengan lancar. Berdoa untuk tim dokter dan juga perawat yang menangani. Kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat, kuasa Tuhan juga boleh dialami oleh Mama dari Ibu Lina dan Pak Sony dalam menjalani operasi katarak tanggal 10 mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa untuk pemberkatan pernikahan Vanes, anak dari Ibu Susan dan Pak Cuancang yang akan dilaksanakan besok hari. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada mereka sukacita yang daripada Tuhan dan juga Tuhan berikan kelancaran dalam proses kebaktian pemberkatan pernikahan besok hari. Tuhan juga berikan kesehatan kepada Vanes dan juga calon suami, kiranya mereka juga boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berdoa untuk Bu Susan, Pak Cuancang sekeluarga dalam menjalani pernikahan Vanes dan suami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, berikan ketenangan, berikan kekuatan kesehatan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih juga untuk setiap pokok-pokok doa yang boleh kami panjatkan. Kiranya persekutuan kami ini juga boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih pelayanannya. Ya, kita memberkati ya. Tuhan Terima berkati kasih semuanya. pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya end ya Pak Ate. Thank you. Thank you.